Doa selesai. Oke. Share screen saya sudah muncul ya, situ ya. Udah Pak. Sebentar. Saya akan bagikan ini daftar presensi atau daftar mahasiswa di kelas ini. Silakan teman-teman minta tolong juga untuk di cross check jika ada temannya yang belum masuk atau karena pindah kelas dan lain sebagainya. Ini udah minggu ketiga karena ada beberapa kelas lain yang WA karena baru tahu kalau ternyata dia pindah kelas. Nah, silakan dicek, minta tolong kalau ada yang tahu ini temannya terus belum masuk kelas ini. Ekonomi teknik industri. Ya, oke. Sedang diupload di WhatsApp. Nah, itu sudah ada. Silakan nanti sembari dilihat ya teman-teman, minta tolong itu di cross check. Kalau ada temennya yang belum gabung, silakan di info atau disuruh masuk kelas ini. Oke, baik, kita mulai. Jadi materi kita hari ini mengenai ekuivalensi, cash flow, dan juga rumus bunga. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu analisa ekonomi teknik, lalu setelah itu apa itu jenis-jenis investasi, dan juga apa saja yang mempengaruhi nilai investasi dari sebuah barang, produk, ataupun dari sebuah usaha gitu ya. Nah, ada 3 jenis biaya, yaitu ada biaya saat ini, pada tahun ini, ada biaya masa depan atau future, ada biaya rutin atau annual gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang ekuivalensi. Jadi apa sih itu ekuivalensi gitu ya. Nah, ekuivalensi itu semacam penyetaraan gitu ya. Penyetaraan atau bisa juga kita menghitung nilai uang pada saat ini atau memprediksikan nilai dari uang itu pada masa depan. Nah, lalu kita juga perlu membuat sebuah cash flow atau aliran kas gitu ya, uang masuk, uang keluar, dan juga rumus bunga. Jadi cash flow ini dipengaruhi oleh rumus bunga, di mana bunga itu ada bunga majemuk dan juga ada bunga sederhana. Oke. Full screen-nya. Nah, lalu kita berbicara dulu tentang nilai uang ya. Nilai uang ini adalah nilai nominal. Nilai nominal atau nilai yang tertulis dalam mata uang. Ya, misalkan 100.000 ya. 2.000, 50.000, nah seperti itu. Lalu ada nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik ini adalah nilai bahan baku untuk membuat uang. Lalu juga ada nilai real atau nilai uang yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang atau jasa. Nah, ada 3 jenis ya, atau ada tiga hal gitu. Nilai nominal itu yang kita lihat angkanya, lalu nilai intrinsik adalah nilai bahan baku untuk membuat uang itu sendiri, lalu nilai real adalah nilai ini berapa nilai tukar dari uang ini ya, seperti yang kita
kita bahas sebelumnya bahwa mungkin tahun ini kita bisa beli nasi telur dengan harga 8.000 gitu. Tapi nanti mungkin 5 tahun lagi nasi telur itu harganya jadi 10.000 atau mungkin bahkan lebih. Nah, itu berarti nilai real dari uang ini sudah berubah. Nilai nominalnya sama enggak? Nilainya sama ya. Nilai intrinsik ya mungkin berubah, mungkin sama, tergantung dari bahan bakunya. Oke, nah, jadi itulah nilai uang ya, jenis atau jenis atau macam dari nilai uang ini. Lalu kondisi. Nah, nilai uang itu tidak sama dengan nominal uang seperti yang sudah sering sekali saya sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nilai uang ini berkaitan erat dengan waktu atau kita sebut time value of money. Jadi waktu itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai dari sebuah mata uang, gitu ya. Nah, lalu dengan nominal yang sama, nilai uang saat ini bisa dibilang lebih berharga daripada nilai uang pada masa depan. Nah, itu hampir pasti gitu ya, atau sudah jadi nilai pasti bahwa nilai uang itu semakin ke sana itu semakin turun nilainya. Sehingga nilai uang terhadap waktu akan selalu berubah atau cenderung mengalami penurunan. Dengan kata lain, harga barangnya akan naik gitu, atau nilai barang tersebut naik gitu ya. Seperti nilai emas, nilai tanah gitu ya. Terkecuali pada barang-barang tertentu seperti elektronik, kendaraan, nah itu akan mengalami depresiasi atau penurunan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, misalkan, nah ini contohnya, mungkin ini perhitungan yang sangat sederhana. Ya, ini adalah contoh sederhana jika kita ya punya nominal uang 1.000 ya. Nah, pada 10 tahun yang lalu dapat kita gunakan untuk membeli 1 kilogram gula. Berarti nilai uang kita ini adalah sama dengan 1 kilogram gula Rp1.000 ini. Nah, lalu nominal uang Rp1.000 saat ini itu hanya dapat membeli 100 gram gula. Maka nilai uang kita ini sama dengan 100 gram gula. Sehingga apabila kita inginkan 1 kilogram gula saat ini, maka kita membutuhkan nominal uang sebesar Rp10.000 gitu. Sehingga selama 10 tahun yang lalu ini, maka ada nilai atau ada ekivalensi dari nilai 1.000 itu ternyata ekivalen atau sama dengan 10.000 pada saat ini. Artinya ya rata-rata perubahan per tahunnya itu adalah Rp1.000. Nah, hampir 100%-nya ya, perubahannya sudah 100%-nya kalau bisa kita lihat seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan ekuivalensi. Nah, lalu fungsi uang ya. Pertama, fungsi uang itu adalah untuk likuiditas atau dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. Nah, untuk fungsi likuiditas ini artinya uang itu selalu kita gunakan dalam keadaan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan perputarannya akan sering, ya kan? Berbeda dengan kalau kita investasi, misalkan kita beli emas, perputarannya tidak mungkin kita beli hari ini kita jual hari ini, atau kita beli hari ini besoknya kita jual. Nah, itu sangat jarang, ya. Lalu yang kedua adalah fungsi anti inflasi. Nah, fungsi kedua ini, dana yang disimpan itu bertujuan untuk menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa yang akan datang, yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Nah, ini juga sama. Misalkan kita investasikan dengan membeli tanah, membeli emas, gitu ya, di mana kecenderungan dari nilai tanah, nilai emas itu semakin lama nilainya akan naik. Nah, lalu yang ketiga sebagai capital growth. Nah, di sini dana yang diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang ya. Nah, capital growth ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi ataupun kemakmuran dari sebuah
organisasi ataupun negara di capital growth. Nah, lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang cash flow. Nah, cash flow ini adalah aliran kas atau merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan masuk sebagai akibat dari sebuah aktivitas, baik itu di perusahaan maupun instansi maupun pribadi gitu. Dengan kata lain, aliran kas ini terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran keluar dalam perusahaan serta beberapa saldo di setiap periodenya. Nah, jadi nanti kita bisa bikin cash flow ini per periode, misalkan bulanan atau tahunan gitu ya. Tidak harian, kalau harian ya di situ nanti terlalu sering gitu ya, atau sulit juga gitu. Lalu kondisi terjadinya cash flow itu pertama apabila ada perpindahan uang tunai dari satu pihak ke pihak lain, baik itu cash in, pemasukan, ataupun cash out, pengeluaran. Nah, cash flow senantiasa terjadi pada akhir periode bunga. Nah, itu jadi pelaporan kita di akhir periode. Lalu cash flow dapat disajikan dalam ilustrasi grafis pada grafis skala waktu yang disebut diagram cash flow. Nah, diagram cash flow itu contohnya seperti ini. Nah, jadi kita buat semacam garis lurus yang melambangkan time period atau waktu. Waktu ini berapa lama itu tergantung dari kita yang menentukan. Kita ingin menganalisa berapa lama jangka waktu periodenya. Ya, misalkan 5 tahunan gitu. Kita buat periode untuk 5 tahun seperti apa kita lihat. Nah, lalu di situ ada dimulai dari tahunnya tahun ke-0, tidak tahun pertama. Karena kita keluar uang pertama kali itu adalah pada saat ini, yaitu tahun ke-0, belum berjalan 1 tahun gitu ya. Dan jika ada bunga, maka bunga itu akan terhitung selama 1 tahun di akhir tahun pertama, artinya di start 0 dan di akhir tahun ke-0 itu atau start dari tahun pertama itulah mulainya bunga. Nah, kita lambangkan anak panah ke atas ini sebagai cash in, ya, sedangkan anak panah ke bawah sebagai cash out. Nah, lalu prediksi ke depan atau beberapa tahun ke depan itu disebut future time gitu ya. Nah, seperti kemarin atau tadi ada nilai ekivalensi uang 10 tahun lagi kira-kira kita punya pemasukan berapa, tahun depan kita punya pemasukan berapa. Nah, itu adalah future time. Nah, diagramnya kurang lebihnya seperti ini. Lalu aliran kas awal ini disebut dengan initial cash flow, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi, misalnya pembelian tanah, gedung, biaya pendahuluan, dan lain sebagainya. Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar. Jadi di tahun ke-0 kita itu cenderung akan mengeluarkan uang atau kita modal gitu ya. Nggak mungkin kan tahun ke-0 kita langsung dapat pemasukan. Nah, lalu yang kedua, aliran kas operasional atau operational cash flow. Ini merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek, seperti misalkan penjualan, lalu ada biaya umum, biaya administrasi. Oleh sebab itu, aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk dan aliran kas keluar, balance. Biasanya kita membuat, ya, kita butuh bahan, alat, dan juga tenaga kerja, itu kita bayar. Lalu produknya kita jual, nah itu menjadi kas masuk atau cash in, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, aliran kas akhir atau terminal cash flow. Ini merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa dari sebuah proyek atau nilai residu, seperti sisa modal kerja, nilai sisa proyek, atau yaitu penjualan peralatan proyek, gitu ya. Jadi misalkan begini, kita melakukan sebuah kegiatan, atau kalau contohnya di proyek gitu ya, ini kan saya mau bangun gedung gitu. Nah, akan ada biaya awal atau initial cash flow untuk saya modal awalnya.
baik itu mendatangkan alat, membeli bahan ya di awal, atau persiapan pembuatan gudang, pembuatan kantor, pembuatan listrik kerja, air kerja, dan lain sebagainya. Itu initial cash. Lalu aliran kas operasional, seperti kita bayar tukang, kita beli bahan untuk pelaksanaan, kita sewa alat, kita bayar listrik, kita bayar air, kita sewa tempat, dan lain sebagainya adalah biaya operasional. Ya, pengeluaran. Lalu pemasukan operasional dari kalau kita dapat termin atau kita sudah dibayar, nah itu cash in. Nah, lalu aliran kas akhir itu apa, atau terminal cash flow ini apa? Nah, jadi di sini ada residu. Ya, kita tahu bahwa ketika sebuah bangunan, misalkan gedungnya udah jadi, maka akan ada sisa-sisa material di situ. Ya, sisa material ini berupa residu, ada yang bisa diuangkan, ada yang tidak. Residu yang tidak bisa diuangkan akan menjadi pengeluaran karena harus kita buang, kita harus keluar uang. Nah, sedangkan residu yang tidak terpakai dan bisa dijual, contoh misalkan sisa-sisa besi, potongan besi, sisa potongan keramik, sisa bahan-bahan lainnya yang masih bisa digunakan, itu bisa kita jual. Nah, atau kita bagikan atau kita lelangkan ke tim proyek. Nah, di situ akan menjadi terminal cash flow atau pemasukan akhir dari sebuah kegiatan atau aktivitas proyek. Nah, itulah yang disebut dengan aliran kas akhir. Nah, aliran kas akhir ini tentunya hanya berada pada periode tertentu. Entah di tengah kita juga ada terminal cash flow atau langsung di akhir, di ujung gitu. Nah, contohnya adalah seperti itu. Oke, lalu berikutnya adalah ekivalensi. Tadi ekivalensi ini atau metode ekivalensi ini adalah metode untuk mencari kesamaan atau kesetaraan nilai uang untuk waktu yang berbeda. Nah, dalam perhitungan ekivalen dibutuhkan data tentang yang pertama suku bunga, rate of interest. Jadi suku bunga ini kita harus ketahui untuk menentukan ekivalensi uang tersebut. Lalu jumlah uang yang terlibat. Nah, ini nominalnya. Berapa nominal? Lalu waktu penerimaan dan atau pengeluaran dari uang tersebut. Dan sifat pembayaran bunga terhadap modal yang ditanamkan. Nah, misalkan bunga majmuk atau bunga sederhana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, lalu yang berikutnya compounding. Nah, compounding ini adalah pemajemukan, yaitu proses matematis penambahan bunga atau kita sebut itu I ya pada induk biaya atau biaya utama atau kita sebut P sehingga terjadi penambahan jumlah induk secara nominal pada periode mendatang. Ingat ya, yang bertambah itu nominalnya, nilai uangnya sebenarnya nilai uangnya ya jadi naik sehingga membuat nominalnya ini jadi naik juga gitu. Nah, atau kita sebut dengan F istilahnya ya, simbolnya F untuk nilai periode mendatang. Nah, nilai ekivalensi pada periode mendatang disebut dengan future worth. Nah, atau FW dari nilai sekarang. Nah, jadi kita bisa menghitung dibolak-balik gitu ya. Nah, kita majemukkan misalkan kita di tahun 2025 punya uang 100 juta. Nah, kalau kita di 2025 punya 100 juta itu sekarang berapa ya nilainya? Nominalnya berapa ya? Terus kalau kita sekarang punya uang 100 juta di tahun 2025 jadi berapa ya? Nah, dengan tingkat suku bunga banknya berapa? Itu yang harus kita ketahui. Nah, menurut Albert Einstein, compounding ini adalah sebuah keajaiban ke-8 karena tanpa kita sadari, tanpa kita rekayasa ataupun tanpa kita paksakan, compounding pasti terjadi. Ya. Nah, ini adalah hal yang luar biasa gitu. Nah, lalu ada discounting. Discounting ini merupakan proses matematis untuk mengetahui nilai sekarang. Nah, ini kebalikan. Kalau compounding ini adalah kita memprediksi nilai uang kita sekarang, masa depan jadi berapa. Nah, kalau discounting adalah kebalikannya. Ya, kita ingin tahu uang kita 10 tahun lagi itu 100 juta, sekarangnya berapa. Nah,
Jadi untuk mengetahui nilai sekarang dari sejumlah uang yang nilainya beberapa periode mendatang sudah diketahui. Ya nggak tahu ini misalkan apa ya. Kita udah dijanjikan misalkan, ya udah kamu kalau 5 tahun lagi ya, kamu tak kasih uang 100 juta gitu. Ya kan, ada orang berjanji seperti itu. Nah, terus 100 juta itu 5 tahun lagi. Nah, kalau sekarang itu berapa ya? Gitu ya. Kalau nominalnya sekarang itu berapa ya? Nah, lalu nilai sekarang dari suatu jumlah uang periode mendatang atau disebut F ya, future, disebut dengan istilah present worth. Present worth ini adalah nilai sekarang, prediksi sekarang. Ya. Di masa yang akan datang kita punya 100 juta, berapa nilai yang sekarang? Oke, nah untuk kasus-kasus compounding dan juga discounting ini, yang pertama ada single cash flow, artinya hanya ada 2 periode, ya. Misalkan tahun ke-0 dan tahun ke-5, tahun ke-0, tahun ke-10, tahun ke-0, tahun ke-3, tahun ke-0, tahun ke-4, hanya ada 2 saja. Awal, akhir gitu, ya. Nah, di awal ini disebut present equivalent value. Dan di akhir itu disebut future equivalent value. Nah, rumusnya adalah kita ingin mencari P jika diketahui F, kita gunakan rumus yang ini. Nah, mencari nilai sekarang jika diketahui nilai masa depan. Ya, N ini adalah periode, I adalah suku bunga. Ini rumusnya. Lalu kalau kita ingin compounding proses, kita ingin mencari nilai masa depan jika diketahui nilai sekarang dengan suku bunga dan juga periode diketahui tentunya. Nah, F sama dengan P dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Oke. Nah, lalu kita berbicara tentang bunga dan tingkat bunga sekarang. Nah, bunga interest dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya, sejumlah uang yang diterima sebagai hasil dari penanaman modal. Nih, misalnya kita modal 100 juta, kita dapat 1 juta per bulan misalkan. Nah, yang dapat berupa uang yang dipinjamkan atau pembelian bahan baku, tenaga kerja atau fasilitas. Bunga dalam hal ini disebut dengan keuntungan atau profit tadi. Nah, jadi uang 100 juta itu diputar, digunakan untuk aktivitas berupa misalkan pembelian bahan baku, tenaga kerja atau fasilitas yang lain. Nah, lalu kedua, sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban karena meminjam modal. Bunga dalam hal ini disebut biaya atau cost. Misalkan kita pinjam bank. Nah, pinjam bank berarti kita harus nyicil. Kita pinjam 100 juta, pengembaliannya misalkan dikembalikan selama berapa tahun, misalkan bulan aja. Misalkan akan diangsur selama 100 kali. Berarti kan kalau 100 juta dibagi 100 kali 1 juta. Nah, tapi di situ akan dibebani biaya bunga. Nah, biaya bunga inilah yang disebut dengan cost atau sebagai pengeluaran. Ya, bunga dalam hal ini disebut biaya pengeluaran atau cost. Ya, karena itu jasanya, gitu ya. Anggaplah seperti itu. Lalu bunga atau interest ini adalah pengembalian atas modal atau sejumlah uang yang diterima investor untuk penggunaan uangnya di luar modal awal atau principal cost. Lalu di sini ada perhitungan bunga sederhana, ya. Bunga atau interest itu sama dengan biaya atau fee yang dibayarkan untuk penggunaan uang, baik itu bank ataupun pinjaman yang lainnya. Nah, uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan disebut biaya pokok atau principal cost. Nah, biaya atau bunga berupa proporsi atau persentase tertentu dari pokok dalam kurun waktu tertentu, misalkan 18% per tahun atau 1,5% per tahun. Nah, biasanya seperti itu. Bunga sendiri dianggap sebagai proporsi atau persentase tertentu, ya, bisa 10%, 15%, ya, per tahun atau per bulan. Nah, penghitungan bunga sendiri atau simple interest itu sama dengan biaya pokok atau principal cost dikalikan tingkat bunga dibagi tingkat bunga per periode dikalikan
periodenya. Jadi berapa lama? Gitu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ekivalensi nominal uang Rp1.000 selama 10 tahun yang lalu pada saat ini adalah 10.000 ya. Berarti ada penambahan nominal sebesar 9.000. Ya, untuk ekivalensi pada kasus tersebut dapat disebut sebagai bunga yang terjadi selama 10 tahun. Periodenya adalah 10 tahun. Sehingga 3 hal yang harus diketahui untuk melakukan ekivalensi adalah, pertama adalah P0 atau jumlah awal. Ya, jumlah awal. Kedua, periode. Lama jangka waktunya. Di sini 10 tahun. Lalu ketiga, tingkat bunga. Nah, di sini tingkat bunganya pertambahan per tahunnya adalah Rp1.000. Berarti berapa persen itu? Nah, itu bisa dicari gitu. Nah, lalu tingkat bunga sendiri adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Nah, jadi tingkat bunga itu satuannya dalam persen, ya, persentasenya berapa. Gitu. Lalu periode waktu yang biasanya digunakan untuk menyatakan tingkat bunga adalah 1 tahun. Ya, 1 tahun. Ada 2 jenis bunga yang bisa digunakan, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, seperti apa bunga sederhana itu? Bunga sederhana dihitung dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. Artinya flat gitu. Jadi kita ambil dari biaya awal gitu. Misalkan ini dihitung dengan rumus Fn sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah I dikalikan N. Nah, Fn ini adalah nilai induk atau investasi pada periode ke N. Misalkan periode ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4, dan seterusnya. Sedangkan P0 itu adalah nilai induk awal. Misalkan modal awal kita 10 juta, ya berarti P0-nya adalah 10 juta. Lalu I adalah tingkat bunga per periodenya. Nah, bisa per tahun atau per bulan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Periodenya dalam tahun atau dalam bulan. Jadi harus disamakan. Ya, kalau misalkan periodenya dalam tahun dan tingkat bunga per periodenya itu dalam bulan, maka harus dikonversikan menjadi tingkat bunga per tahun. Nah, contohnya seperti itu. Nanti akan ada contoh yang saya berikan. Lalu N itu adalah jumlah periodenya. Oke. Nah, ini contohnya. Misal, Ibu Eko meminjam uang sebesar 100.000 di koperasi dengan bunga sederhana sebesar 10% per tahun. Nah, bagaimana perkembangan kewajiban pengembalian pinjaman uang Ibu Eko ini selama 4 tahun? Gitu. Nah, jadi Ibu Eko ini akan minjem uang 100.000 di koperasi. Bunga sederhananya 10% per tahun. Nah, lalu dia harus mengembalikan berapa nih selama 4 tahun. Nah, penyelesaiannya adalah, nah, kita buat dulu, nah ini dengan tabel atau misalkan di sini kita juga bisa buat dalam cash flow. Nanti contoh kedua kita pakai cash flow aja, diagram cash flow. Nah, tahunnya ya, ini ada tahun ke-0, tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Mulai dari tahun ke-0. Ingat, periode ini dimulai dari tahun ke-0 gitu ya. Tidak dari tahun ke-1 gitu. Nah, berapa biaya induknya? Biaya induknya adalah 100.000 gitu. Ya, 100.000. Biaya induk ini tidak pernah berubah setiap tahunnya. Ya kan? Jadi ini akan dipinjam dan dikembalikan selama 4 tahun nih, misalkan 100.000 ini. Nah, maka di sini biaya induk atau P0 itu selalu sama tiap tahunnya. Tahun 0, 1, 2, 3, 4 itu tetap 100.000, nggak berubah. Nah, yang berubah adalah bunganya. Nah, bunganya tadi adalah 10% per tahun. Oke, nah 10% per tahun. Dengan rumus tadi, ya perlu kita lihat, ini.
Oke, nah Fn sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah I kali N, di mana I adalah tingkat bunga per periode, N adalah periodenya. Nah, jadi kalau tahun pertama ini diperolehnya, tahun ke-0 dulu ya, tahun ke-0 bunganya berarti kan perhitungan di tahun ke-0. Kita akan menghitung F0 sama dengan P0-nya 100.000 dikalikan 1 tambah I-nya 10% atau 0,1 ya, dikalikan N. N-nya tahun ke-0 berarti N-nya sama dengan 0. Nah, berapa? Berarti bunganya sama dengan masih 0 gitu kan. Nah, ini. Sama dengan 0. Gitu. Oke, nah ini 0 berarti induk ditambah bunga sama dengan 100.000. Ya, di tahun ke-0 100.000. Kalau kita pinjemnya ya ini nggak minjem berarti kalau 0 tahun gitu ya. Kalau 1 tahun gimana? Nah, kalau 1 tahun N ini menjadi 1 gitu. Nah, maka hasilnya akan menjadi gini, 100.000 ya, dikalikan 1 ditambah 0,1 gitu kan. Berarti dia hasilnya Fn-nya adalah 110.000. Oh, ini begini, sorry. Ini. Inilah bunganya, ya bunganya yang ini. Nah ini masuk ke sini. Nah, 100.000 dikalikan 1 tambah 0 kan 1. Berarti hasilnya F0-nya sama dengan 100.000. Nah kalau di sini tahun pertama berarti bunganya N ini diganti jadi 1. Lalu bisa jadi atau 2, 3, 4. Nah saat N ini 4 yang akan dipinjam Bu Eko tadi, maka dia akan mengembalikan nominal uang sebesar 140.000 ya. Jadi atau rumusnya adalah F4 sama dengan 100.000 kalikan 1 ditambah 0,1 kali 4. Nah, hasilnya 140.000. Maka kalau kita atau si Ibu Eko ini mau pinjam uang 100.000 dan dikembalikan selama 4 tahun, dia itu akan mengembalikan atau nanti total uang yang dia kembalikan itu 140.000. Nah, tinggal dibagi pengembaliannya mau per bulan atau per tahun. Kalau per bulan berarti kan 4 kali 12 berarti ada 48 bulan. Nah, 140.000 ini dibagi 48 bulan. Nah, itulah dia harus mengembalikan per bulannya. Nah, seperti itu bunga sederhana. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Belum ada, Belum Pak. ada, Pak. Belum, Ya, Pak. ya masih mudah ya. Ya, saya rasa masih bisa lah. Kalian juga pasti ada yang pernah pinjam di bank ya. Jadi kalau masalah uang, orang secara otomatis itu pasti akan langsung hitung-hitungan gitu ya. Ya jadi kalau kalian ini misalkan mau pinjam di bank gitu ya. Nah, mesti kan yang kalian lihat adalah plafonnya kan, maksudnya cicilan per bulannya berapa. Nah, dan bunganya berapa. Nah, jadi kalian bisa hitung tuh. Itu bunganya bunga sederhana atau yang majemuk gitu. Nah, ini yang bunga majemuk sekarang. Kalau bunga majemuk itu dihitung berdasarkan besarnya induk yang sudah ditambahkan dengan bunga yang terakumulasi pada periode sebelumnya. Nah, dengan rumus Fn sama dengan, kalau tadi rumusnya adalah Fn sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah I
kalikan N. Nah, sekarang N-nya ini untuk pemangkatan. Nah, ini yang membedakan. Nah, kita coba. Sama, masih sama. Ibu Eko meminjam uang 100.000 ya, dengan bunga majemuknya, kalau tadi bunga sederhana sebesar 10% per tahun, sekarang bunga majemuknya juga sama 10% per tahun. Lalu bagaimana pengembalian Ibu Eko ini jika dia ingin mengembalikan selama 4 tahun? Nah, tabelnya seperti ini, sama tahun ke-0, 1, 2, 3, 4 ya, dengan Fn atau rumus jumlah akhirnya itu sama dengan P0 dikalikan 1 tambah I pangkat N gitu ya. Ingat ini dikurung dulu baru dipangkatkan N. Jangan P0 kalau pakai kalkulator hati-hati karena pemangkatan ini nanti dia akan terhitung dulu I-nya dipangkat N baru ditambah 1 karena dia harus ditambahkan dulu. Nah, di sini kalau kita hitung di tahun ke-4 ya, itu sama dengan F4. P0-nya adalah 100.000. Ini dikalikan 1 tambah suku bunganya 10% atau 0,1 ya. Lalu di sini kita pangkatkan N-nya. N-nya sama dengan ini, berarti 4. Nah, nggak bisa. Kalau ini kita harus hitungnya 1 per 1. Karena ada akumulatif. Nah, di sini P0-nya, nah ini berubah seiring penambahan waktu. Nah, berarti ini bukan P0 lagi, tapi udah P1, P2, P3, P4. Nah, ini artinya kalau kita mau hitung F4, ini jadi P3. Nah, P3-nya berapa? Kita ambil dari periode sebelumnya. Nih. Ya, nah, kita mulai dari ke-0. Kalau ke-0 ya masih sama 100.000. F1 dia masih sama karena F1 itu kita hitung aja. F1 sama dengan 100.000 kalikan 1 tambah 0,1 pangkat 1. Nah, berarti masih 1,1, 110.000. Oke. Lalu yang kedua kita mulai dari 110.000 ya ditambah 10.000 dikalikan, nah, di sini 1 ditambah 0,1 maka 2. Oke, sebentar. Ini Fn sama dengan P0 dikalikan 1 tambah I pangkat N. Nah, berarti berapa tuh? 10 1,1 pangkat 2. 1,21. Oh, berarti ini tetap pakainya P0 ya. Nah, di sini tetap P0 rumusnya, bukan P1, P2, P3. Yang kita gunakan di sini tetap P0 gitu. Nah, ini ya. Ini tidak berubah untuk perhitungannya ya. Jadi ini tetap P0. Nah, jadi bisa langsung kita hitung di periode keempat enggak masalah karena di sini tidak terpengaruh nilai P0-nya. P0-nya tidak berubah ya, setiap tahunnya tetap sama di sini. Nah, atau begini. Nah, ini 100.000 ya. Kalikan 1 ditambah 0,1 pangkat 2. Nah, di sini sama dengan 100.000 kalikan 1,21 ini kalau dihitung. Berarti sama dengan 121.000. Nah, ini hasilnya. Lalu di tahun ketiga, misalkan kita hitung F3. Rp100.000 kalikan 1 tambah 0,1 pangkat 3 sama dengan 100.000
kalikan 1,1 pangkat 3. 1,331. 130. 3.100 ya benar. Nah, ini ya, masuk ke sini F3 dan F4 caranya sama, tinggal kita ganti nilai N-nya, P0-nya kita tetap pakai P0 di awal yaitu 100.000 gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Lalu nah, berikutnya adalah besaran bunga. Ya, besaran bunga di sini ada bunga nominal, ya, 1 ada bunga nominal, 2 ada bunga efektif. Nah, bunga nominal itu menjelaskan tingkat suku bunga tahunan yang berlaku umum. Jadi suku bunga nominal itu per tahunnya 12% per tahun. Maka suku bunga bulanannya sama dengan 12% kita bagi dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka suku bunga bulanannya adalah 1% per bulan. Dengan rumus R sama dengan I kalikan M. Oke. Nah, lalu suku bunga efektif, besaran bunga efektif itu adalah nilai aktual dari tingkat suku bunga tahunan dihitung pada akhir periode yang lebih pendek daripada 1 tahun. Memiliki suku bunga majemuk. Nah, I efektif atau bunga efektif itu dihitung dengan rumus 1 dalam kurung 1 ditambah R per M tutup kurung pangkat M min 1, di mana R sama dengan tingkat bunga nominal tahunannya ya. Sedangkan I adalah tingkat bunga nominal atau tingkat bunga efektif per periode pemajemukan. Sedangkan M adalah jumlah pemajemukan tiap tahun. Jadi dibuat tiap tahun. Misalkan ada 2 kali per tahun atau 3 kali per tahun atau 4 kali per tahun dan seterusnya. Nah, sedangkan I efektif sama dengan tingkat bunga efektif atau tingkat bunga yang sebenarnya itu berapa. Nah, contoh berikutnya. Hitunglah tingkat bunga efektif I yang ekuivalen dengan A I2. Jadi ada dua pemajemukan setiap tahunnya, maksudnya seperti itu ya. 2 ini adalah jumlah pemajemukan per tahunnya ada 2 kali, sama dengan 10%. Sedangkan yang B 12 kali dan yang C 36 kali setiap tahunnya gitu ya. Berarti setiap hari kalau yang C ini. Nah, yang A rumusnya tadi sama dengan, karena di sini yang ditanya adalah tingkat bunga efektif, ya, berarti kita pakai rumus I efektif yang kanan. Oke. Nah, I efektif sama dengan 1 ditambah R per M pangkat M dikurangi 1. Nah, ya. Nah, di sini 1 tambah R per M pangkat M kurangi 1. Ini rumus umumnya. Persamaannya ini. Nah, 1 ditambah R ini adalah berapa persen pemajemukannya ya, tingkat bunga nominalnya. Nah, tingkat bunga nominalnya adalah 10% atau 0,1 dibagi dengan M. M-nya di sini per tahunnya pemajemukannya berapa kali? 2 kali. Berarti di sini kita isi M-nya 2, pangkat M 2 juga dikurangi 1 sama dengan 0,1025 atau 10,25% gitu ya. 10,25%. Inilah tingkat suku bunga efektifnya. Nih, jadi kalau kita pemajemukannya 2 kali, maka tingkat bunga efektifnya itu sebenarnya 10,25, tidak 10%. Nah, lalu yang kedua, kalau dibuat 12 kali, berarti B I12 sama dengan 1 tambah 0,12 ya, 12% dibagi 12 kali pangkat 12 kurangi 1 berapa di situ. Nah, itu 1 tambah 0,12 dibagi 12
1,01 pangkat 12 dikurangi 1. Nah, di sini 0,1268 atau 12,68%, gitu ya. Nah, lalu yang C, misalkan kalau kita buat pemajemukannya 365 kali dengan suku bunga 13,25%, berarti 365 sama dengan 1 tambah 0,1325 dibagi 365 pangkat 365 1. 1 ditambah 0,1325 dibagi 365 pangkat 365 min 1 sama dengan 0,1416 atau 14,16%. Nah, inilah suku bunga tingkat bunga efektifnya, gitu ya. Tahu ini? Sama nih. Oke. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya, jika tadi kita sudah pelajari tentang discounting dan juga compounding, gitu ya. Nah, sekarang coba seorang karyawan meminjam uang sejumlah 1 juta dan ia harus mengembalikan pinjaman tersebut selama 4,5 tahun lagi sebesar 1,5 juta. Nah, ada margin 0,5 juta. Bila periode pemajemukannya adalah 6 bulan. Nih, periode pemajemukannya 6 bulan. Berapakah besarnya bunga efektif tahunan yang dari pinjaman tersebut, gitu ya. Nah, sekarang ini sudah diketahui P-nya 1 juta. F-nya juga sudah diketahui 1,5 juta, gitu ya. Atau I efektif juga bisa dihitung F per P dikurangi 1, gitu ya. Lalu juga bisa F per P dipangkatkan 1/N min 1. N ini adalah periodenya. Nah, periodenya sudah selama 4,5 tahun. Nah, gitu. Oke. Nah, jawabannya adalah contoh untuk M yang lebih dari 1. Jika seseorang menabung sekarang, nah ini tadi kalau misalkan yang ini ya tinggal kita ikuti aja rumus tadi ya. Nah, sekarang apabila seseorang menabung 1 juta, ya. Sekarang 1 juta, nabung berarti di tahun ke-0 1 juta. Lalu 3 juta 4 tahun dari sekarang. Berarti tahun ke-4 dia nabung 3 juta, gitu ya. Nah, ini misalkan gini. Tuh. Diagramnya. Nah, kita anggap ini nabung. Nabung itu apa? Masuk apa keluar? Ya, misal kita anggap ini masuk aja lah, nggak ada operasional juga. Misalkan ini tahun ke-0 itu 1 juta. Lalu tahun ke-4 3 juta. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini 3 juta. Nah, lalu nabung lagi 1,5 juta di tahun ke-6 dari sekarang. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1,5 juta. Dengan ini 7, 8, 9, 10. Nah, dengan I sama dengan 12% per tahun. Pemajemukan, ya, pemajemukannya M-nya 6 bulan, tiap 6 bulan, sorry, gini. Ups. Pemajemukannya setiap 6 bulan. Nah, tiap 6 bulan artinya dalam 1 tahun ada berapa kali pemajemukan. Nah, berarti kan berapa kali dalam setahun. Jumlah pemajemukannya 1 tahun ada 12 bulan. Kita bagi
Oh, tiap 6 bulan. Kita bagi 6 sama dengan 2 kali. Berarti M-nya sama dengan 2, gitu kan? Nah, berapa uang yang diterima 10 tahun dari sekarang? Berarti ini adalah N-nya sama dengan 10 tahun yang ingin diketahui. Ya. Nah, kita hitung dulu pertama, I efektif. I efektifnya tadi, rumusnya apa? Nah, 1 tambah I ya per M atau R per M, R per M pangkat M min 1. Nah, ini hasilnya. 12,36% itu adalah I efektifnya. Nah, kemudian ada berapa kali nabung? 3 kali nabung. Nah, berarti ada F1, F2, dan F3. Nah, kita hitung F1 dulu. Nah, misalkan kita buat begini. Sudah muncul ya whiteboard-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nah yang pertama kita akan menghitung F1. Nih, F1 itu di tahun ke berapa? Kita ngitung tahun ke berapa nih? Kita kan nabung tahun ke 0, 1 juta. Ya kan? Tahun ke 0, dia nabung 1 juta. Artinya, N-nya jadinya berapa? Jumlah periodenya. Kalau tahun ke 0 kita nabung, 10 tahun lagi kita akan hitung, berarti N-nya berapa? 0 ke 10 berapa N-nya? 11, Pak, jadinya, Pak. Enggak, jangan 11. Ya, 10 gitu ya. Untuk 10 gitu. Nah, F0-nya nggak dihitung ya, Pak, yang tahun 0? Enggak. Kan periode itu berarti ada mulai dan selesai, itu 1 periode. Nah, 0 ke 1 itu 1, ya kan? 0 ke 1, 0 ke 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Ada 10 periode, coba dihitung. Karena ini ada awal dan akhir eventnya. Nah, jadi ketika tahun ke 0 kita nabung, N-nya itu sama dengan 10. Itu ya, masih utuh, masih panjang kan? Nah, terus sekarang dengan N10 kita hitung. F1, nah ini F10 berarti ya, F10 gitu. Di tahun pertama ini masih ada jangka 10 tahun lagi mau kita ambil, gitu kan? Sama dengan P0 dikalikan ini F per P. Nah, lihat 12,36 ini adalah I efektif, sorry, kita tulis dulu. I efektif. Lalu di sini mana dia aku metu ya? Terus kita kalikan N-nya. Nah, di sini N sama dengan 10 ya. Nah, oke. N-nya 10. Ini F10 karena kita hitung di tahun ke 0 itu N-nya masih ada 10 tahun gitu. Nah, lalu kita hitung F yang kedua ya, kita tabung di periode kedua itu ada di tahun ke-6 ya, tahun ke-6 berarti ini F berapa? Kalau tahun ke-6 10 tahun dikurangi 6 tahun berarti F4 gitu ya, F4 berarti ini tahun ke-6, ini ke 0. Nah, ini sama dengan 4. Sorry, ini nabungnya berapa juta tadi? 3 juta. Nah, maka nilai N-nya sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Dikurangi 0 dengan
Nah, maka F4 sama dengan P0 F per P, I efektifnya tetap sama, kalikan N-nya 4. Nah, lalu satu lagi dia menabung di tahun ke-6 gitu ya. Nah, ini nah, ini berarti F berapa? Tahun ke-6 berarti dia ini tahun ke ini tahun ke-6 yang kedua tadi. Ya, ini berarti yang ini masih tahun ke-6 ya. Tahun ke-6. Nabung 3 juta itu di tahun ke-4. Berarti ini N-nya sama dengan 10 dikurangi 4. Di sini berarti 6. Oke. Nah, berarti ini tahun ke F ke-6. Nah, sekarang yang ketiga dia nabung di tahun ke-6 dari sekarang. Berarti dia kita sebut F4. Gitu ya. Nah, ini tahun ke berapa? Tahun ke berapa? Tahun ke-6. Tahun ke berapa? F6 ini tahun ke-4 ini. Ya. Tahun ke-4. Nah, ini tahun ke-6. Nah, itu ya. Ini sebesar 1,5 juta. Oke. Maka N-nya sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Nah, ini N-nya 4, ini F4 atau ini Fn gitu biar bingung. Kita belum tahu. F-nya 4. Sama dengan P0 F per P, efektif, N-nya. Nah, N-nya berarti 4. Tuh.
Sudah? Caranya sudah? Nah, coba dihitung berapa. Berarti kita kan pakai rumus yang ini. Yang ini nih. Nih, Fn ya sama dengan P0 kalikan 1 tambah I pangkat N kan? Tapi di sini ada future-nya. Jadi di sini ya, di sini kan kita ingin mencari tahun ke 0. Tahun ke 0 berarti ini ada F per P ya. F-nya berapa? Ini kan F10, berarti di sini kita masukkan P0-nya adalah 1 juta. Karena dia di tahun ke 0 ya. P0 tidak pernah berubah. P0 itu 1 juta. 1 juta. Terus kita kalikan F per P. F-nya berapa? F-nya di sini adalah 0 per P-nya. Oh sorry, ini masih sama. F-nya berarti 1 juta, P-nya 1 juta. Berarti I efektifnya 12 sekian, 36. N-nya sama dengan 10. Ini ya. Nah, ini ditambah. Sorry, ini dikali. Lalu F6 sama dengan P0-nya adalah 1 juta. Nah, F-nya di sini berapa F-nya? Berapa dia nabung 3 juta? Ini 3/3. Kalikan I efektifnya 12,36 kalikan N-nya 6. Lalu yang berikutnya 1 juta P0-nya. Di sini nabung 1,5. Sorry, ini 1 ya. P-nya kan presentnya 1. Ya. Lalu dikalikan 12,36 kalikan N-nya 4. Nah, lalu ini dijumlahkan. Berapa?
Ini 12,36 ini persen ya teman-teman ya. Nanti terus kalian kalikan 12,36 ya gede banget. Ini persen ya. Berarti dibagi 100 tuh maksudnya ya. Oh, ini ikuti P0-nya di sini, ini 3. Ini 1,5. Ini. Lalu yang kedua 3 juta kalikan 3. Oke, berapa? Ada yang sudah? Izin bertanya, itu kan yang dalam kurung 1 juta. Nah, 1 juta itu kan dalam kurung 1/1. Itu koma apa kali ya, Pak? Koma 12 Ini kali. Sorry, kali ya, ini Pak? kali ya. Ini kali. Oke, tak. Sorry, tulisannya nggak rapi. Ini Oh, kali. Ini kali. Ini kali. Ini kali. Gitu. Berapa? Yang kedua berapa? Yang ini berapa? Yang kedua 6.674.400 gitu, Pak. Berapa? 6.674.400. 6. 400. Terus yang ketiga? Yang ketiga 1.112.400. Yang ini tadi 1.236 ya. Nah, Iya, Pak. jumlah totalnya berapa? 9.022.800. 9 juta. Oh, masa ini malah lebih kecil, Mas? Cek lagi. Yang ketiga ini nabungnya 1,5 juta kok malah jadi 1.112. Dikali 4 kan, Pak? Iya. Ya harusnya lebih besar dong. Coba. Yang ketiga tuh coba. Nah, kan itu belum dikalikan Sama itu Pak hasilnya Pak. 1,5. 1.600.000 ini. Ini 1.600.000 sekian. Kan dikalikan 1,5 P0-nya berapa? Ya. 1.668.600. Nah, gini kan? Ya enggak? Coba cek. Tadi 1,12. 1,112 tadi harusnya dikalikan 1,5 juta ya. Oke, berarti ketemunya 1.236.000 tambah 6,674.400 tambah 1.668.600.
9.579.000. Ini ya. Nah, inilah yang akan diterima di tahun ke-10 gitu. Oke, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau baru dicatat? Silakan. Dulu, Pak. Itu nilai P-nya satu semuanya, Pak. Yang PO, F per P itu, Pak. Oh, P-nya ini ya, P di sini, oh ini harusnya kalau misalkan ini kita harusnya rubah sesuai dengan ini ya, P0 ya. Berarti ini 3, oke sorry. Nah, gini, 1,5. Berarti 1 ya. Nah, kalau begitu di sini berarti lebih sedikit daripada ini. Coba, berarti 3 juta kalikan ya, F per P-nya kan berarti sama dengan 1 ya di sini. 1 kalikan 12,36 kali 6. Berarti berapa tuh? Coba kita ulang. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya hasil dikurang dari yang PO-nya itu gimana, Pak? Memungkinkan tidak? Ya enggak dong, harusnya. Sebentar. Ini 12,36. Saya pengen cross check F per P-nya ini sebentar. Kalau misalkan kita rubah di situ jadi 4 ini kali 4. Nah, oke, berarti P di sini, nah ini 1. Berarti F per P-nya ini tetap 1 pembaginya. Benar kayak yang awal tadi. Karena nggak mungkin kan kalau kita nabung kok malah turun gitu ya. Nah, jadi ini, nah gini, ini F per P ya. F per P-nya di sini. Nah, P-nya di sini pembaginya 1 di tahun pertama kita nabung kemarin. Nah, karena kalau misalkan di sininya 1, nanti ini nilainya akan lebih kecil daripada P0-nya. Kalau pembaginya pengalinya P0 ini lebih kurang dari 1, berarti kan nanti nilainya akan turun. Kita nabung nggak mungkin nilainya turun gitu kan. Orang ini suku bunganya aja 12% per tahun. Gitu kan. Nah, logikanya di situ pasti akan bertambah gitu. Nggak mungkin turun. F per P kita lihat dulu di sini. Nah, ini rumusnya, I efektifnya. Kalau kita cari Fn, oh, bentar. Ini kita pakainya I efektif ya. Ini bunga sederhana, bunga majemuk. Ini kita hitungnya pakai bunga sederhana teman-teman, karena itu sudah dimajemukkan gitu ya. Jadi nilai Fn-nya ini yang dimaksud F per P ini harusnya bukan dikali tapi ditambah gitu. Nah, yang ini tadi. Saya ulangi ya. Saya ulangi aja ya, biar nggak bingung ya ini ya. Baik, Pak. Ini uraiannya yang ini aja yang kita ulangi. Oke. Nah, di sini berarti rumus ini kita hitung dengan bunga sederhana. Berarti ini F10 sama dengan P0-nya di sini tahun ke 0, dia nabung 1 juta ya, 1 juta dikalikan, nah ini 1, ini tambah, berarti I-nya, I efektifnya 12,36% dikalikan
N-nya 10. Nah, ini berarti berapa? 1 tambah 0,1236 kali 10. 2,236 kalikan 1. Ini 2.236.000 ya. Lalu yang ini F6 sama dengan nabung 3 juta. 1 tambah 12,36% kalikan N-nya di sini 6. Ini ya 6 sama dengan berapa? 1 tambah 0,1236 kali 6 kalikan 3 juta. Di sini 5 juta 224.800. Lalu terakhir F4 sama dengan 1,5 juta kalikan 1 tambah 12,36% kalikan N-nya 4. Ini sama dengan 1 tambah 12,36% kalikan 4 kalikan 1,5 juta. Ini 2.241.600. Nah, lalu kita jumlahkan 2.236.000 tambah 5.224.800 tambah 2.241.600. Oke, berapa di situ? 2.236 tambah 5.224.800 tambah 2.241.600. 9.702.400 ya. Nah, ini. Pak, izin bertanya. Ya. Ini tadi kalau misalnya kita pakai yang awal tadi yang Bapak jelasin itu, berarti otomatis P-nya itu yang F per P itu P-nya harus berubah sesuai sama P0-nya, Pak. Jadi hasilnya di sini sama seperti ini, Pak. Jadi misalnya yang pertama itu, jadi kayak ini misalnya ya, 1 juta per 1 bagi 1 berbanding 1 kan tetap 1. Terus yang bawah itu nanti 3 berbanding 3 tetap 1 gitu, Pak. Yang mana? Kalau misalnya dibandingkan sama yang awal tadi, otomatis nilai dari F perbanding P itu, otomatis P itu mengikuti P0, Pak. Jadi hasilnya tetap 1. Jadi kalau misalnya menggunakan rumus tadi tetap sama. Jadi ini rumusnya adalah rumus dengan bunga sederhana karena kita sudah hitung I efektifnya. Jadi F per P di sini ini tadi adalah pengganti dari rumus efektif sebenarnya. Kalau kita sudah hitung rumus efektifnya sendiri, ini kan kita hitung rumus efektifnya sendiri ya. Tadi 12,36 ini. Karena suku bunga tahunan di situ kan 12%, ya kan? Nah, lalu sekarang kita hitung I efektifnya berdasarkan nilai ininya. Sebentar, screen saya udah pindah belum? Nah, I efektifnya kita sudah hitung dari sini, gitu ya. Nah, karena pemajemukannya adalah setiap 6 bulan. Di sini sudah dihitung 12,36%. Nah, F per P ini kita gunakan rumus yang bunga sederhana. Jadi yang ini. Nah, ini kita pakai rumus bunga sederhana. Ya, ini ya. Kita pakainya yang rumus bunga sederhana, Fn P0 dikalikan 1 ditambah I kalikan M. I-nya ini bunganya efektif, yang 12,36%, N-nya sesuai dengan tahun yang ditinjau. Gitu. N-nya tadi.
Jadi total yang didapatkan atau tabungan di akhir tahun ke-10 itu adalah 9.702.400 dari yang ditabungkan sebanyak 1 juta, terus 3 juta dan 1,5 juta. Berarti dia nabungnya cuma berapa? 1 tambah 3, 4, 5,5 ya. 5,5 jadi 9.700.000 dengan suku bunganya 12%. Ya cukup tinggi sih suku bunga 12%. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Yang lain, apakah ada yang bertanya? Belum, Pak. Pak Lutwina sudah? Tadi? Sudah, Pak. Oke. Baik, silakan ini sudah dicatat. Kalau ingin dicatat, mungkin saya buatkan presensi dulu, sembari kalau ada yang ingin mencatat ya. Sudah Pak, sudah dicatat. Ya. Oke, baik silahkan diisi presensinya. Sudah presensinya? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau begitu kita hari ini sampai di sini dulu materinya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri kuliah hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya.